Timnas Indonesia tiba di Myanmar langsung ke perlatihan perdana. Miss Hilgers semakin santai diberitakan akan gabung klub besar Liga Spanyol. Rafael Struijk dipastikan bisa main saat lawan Myanmar. Reaksi mengejutkan Oxford United usai Marcelino kembali mencetak gol di Timnas Indonesia. Martin Paes mengaku tak bisa membayangkan kegilaan supporter jika timnas lolos Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumor transfer bek muda timnas Indonesia merapat ke Sevilla semakin kuat. Potensi merapatnya sang pemain ke salah satu klub besar Liga Spanyol itu mencapai 50%. Beberapa waktu lalu, Presiden Sevilla Nido Carrasco berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Joe Carrasco bahkan mengharapkan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan Sevilla bukan tanpa alasan hal itu diinginkan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, ujar Nido Carrasco. Nido Carrasco ternyata mengikuti perkembangan sepak bola tanah air. Karena itu, ia menginginkan Sevilla bisa merekrut pemain Indonesia. Harapan itu seolah terjawab, rumor kencang menyebut salah satu bek muda timnas Indonesia berpeluang besar merapat ke Sevilla. Laman resmi Transfer Market bahkan menilai potensi transfer bek muda timnas Indonesia itu ke Sevilla mencapai angka 50%. Adapun pemain yang dimaksud adalah Miss Hilgers. Bek FC Twente yang memang disebut tengah menjalani komunikasi dengan sejumlah klub luar Belanda menurut sang agen, yakni Yasin Sarika. Klub-klub yang berminat terhadap Miss Hilgers berasal dari Spanyol, Italia, dan juga Belanda. Laman resmi Transfer Market memberikan gambaran soal potensi peluang transfer Miss Hilgers paling tertinggi adalah ke Sevilla di Liga Spanyol. Persentase kepindahan Miss Hilgers ke Sevilla mencapai 50%. Sementara itu potensi gabung ke PSV Eindhoven mencapai 48% dan ke Bologna hanya 13%. Performa Miss Hilgers di musim ini terbilang impresif, tak hanya di level klub tetapi juga bersama dengan timnas Indonesia. Pemain 21 tahun tersebut berabsen 2 kali dari 14 laga di era divisi. Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji memberikan kabar baik. Ya, Rafael Struijk dapat bergabung dengan timnas Indonesia sejak awal Asia Cup 2024. Bahkan, dia berpotensi main versus Myanmar. Sosok yang juga manajer timnas Indonesia itu menyebut Ketum PSSI Erick Thohir berperan besar atas hal ini. Sumarji menyatakan Erick Thohir berbicara dengan klub Struijk di Australia, yakni Brisbane Roar. Tim yang dimiliki oleh keluarga Bakri ini mengizinkan Struijk bergabung jauh lebih cepat dengan timnas Indonesia. Tadinya Rafael Struijk baru bisa bergabung jika timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Asian Cup 2024. Lalu dimajukan ke 17 Desember 2024 atau saat babak penyisihan. Sekarang, Rafael Struijk berpulang membela timnas Indonesia kontra Myanmar dalam pertandingan pertama grup B Asian Cup 2024 ini. Partai itu bakal berlangsung pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuwuna Yangon. Kita diskusi apa yang bisa membuat tim di Asian Cup 2024 berkembang. Salah satu opsi mengupayakan dan juga mengkomunikasikan kembali dengan klub terutama lini depan. Kemarin langsung saya lapor ke Pak Ketum PSSI, dan Pak Ketum koordinasi dengan klub. Alhamdulillah, tadi siang di klubnya Struijk memberikan izin, kata Sumarji. Dengan bergabungnya Rafael Struijk pada tanggal 8 Desember 2024, maka besar kemungkinan Rafael Struijk bisa bermain saat lawan Myanmar. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi skuad Garuda. Pasukan skuad Garuda telah menyelesaikan TC di Bali yang berlangsung sejak 28 November 2024. Timnas Indonesia langsung terbang ke Myanmar dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Setibanya di Myanmar, skuad Garuda dipastikan langsung ke pelatihan perdana di sana. Latihan perdana ini dilakukan untuk menstabilkan kondisi fisik para pemain, serta sebagai bentuk adaptasi di Myanmar. Latihan perdana ini kabarnya akan langsung dipimpin oleh pelatih kepala yakni Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Myanmar. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Tuwuna Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024.
Laga ini merupakan partai pertama grup B Asian Cup 2024. Selama TC di Bali, timnas Indonesia juga uji coba dengan Bali United. Skuad Garuda sukses memetik kemenangan 2-1 atas Bali United di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar, Bali. Timnas Indonesia akan membawa 26 pemain untuk Asian Cup 2024 ini. Skuad Garuda bakal mencoret 3 pemain lagi setelah sebelumnya telah mencoret 4 pemain. Keempat pemain yang dicoret yakni Zaki Ashraf PSM Makassar, Imade Tito Wiratama Bali United, Arsa Ramadan Ahmad Madura United, dan juga Alvan Suaib Persebaya Surabaya. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam akan bergabung dengan timnas Indonesia di Myanmar pada Jumat 6 Desember 2024. Ia akan berangkat dari Thailand usai dilepas Sport FC. Saya kira kaitannya dengan adaptasi Asnawi. Kita tahu dia sudah terbiasa bermain dengan ganti-ganti klub. Masih ada persiapan 2-3 hari, tentu bisa nyetel. Imbus Sumarji. Sebagai fans Garuda tentu kita doakan semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di laga perdana. Laga pertama sangat krusial, mengingat langkah timnas Indonesia di Asian Cup 2024 sangat ditentukan di laga perdana ini. Reaksi Oxford United usai Marcelino cetak gol di laga timnas Indonesia versus Bali United jelang Piala Asian Cup 2024. Klub asal Inggris itu memuji performa Marcelino Ferdinand usai karena merasa sang pemainnya itu mampu menyumbangkan 1 gol. Ya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bali United 2-1 dalam laga uji coba di pertandingan di Bali. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar, Bali pada Selasa 3 Desember 2024. Gol-gol untuk skuad Garuda dicatatkan oleh Arkan Kaka dan juga Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini tentu positif bagi timnas Indonesia yang sedang bersiap untuk ajang Asian Cup 2024. Satu hari setelah pertandingan, Oxford United turut memuji kualitas Marcelino. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Oxford United puas dengan performa Marcelino Ferdinand. Datang, main, dan menang, tulis Oxford United. 1 gol dicetak Lino, sahabat akrab Marcelino pada kemenangan 2-1 uji coba Garuda melawan Bali United. Tambah akun tersebut. Diharapkan Marcelino Ferdinand bisa terus mempertahankan performa apiknya bersama dengan skuad Garuda. Pemain 20 tahun tersebut belum lama ini juga menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0. 2 gol berhasil diciptakan oleh mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Saat ini Marcelino sedang bersiap untuk berlaga di Asian Cup 2024 ini. Turnamen itu akan berlangsung dengan format kandang dan juga tandang, yang mana akan berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Skuad Garuda sendiri akan satu grup dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Filipina. Tentu harapannya semoga Marcelino tampil apik dan tampil cemerlang di Asian Cup 2024. Selain itu, timnas Indonesia berharap semoga Marcelino bisa membawa skuad Garuda meraih gelar juara di ajang Asian Cup 2024 ini. Seperti diketahui, skuad Garuda belum pernah menjadi juara di ajang tersebut. Maka besar harapannya semoga Marcelino dan kawan-kawan bisa meraih gelar juara di ajang tersebut. Kiper andalan timnas Indonesia yakni Martin Paes tak bisa membayangkan kegilaan supporter jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti setiap laga kandang dan juga tandang, tim asuhan Sintayong selalu mendapatkan dukungan yang total dari supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan supporter ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa lolos ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes. Martin Paes pun merasa sangat beruntung timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya hal itu menjadi modal yang cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya rasa dengan potensi dari timnas Indonesia dan dukungan yang sangat besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa banyak meraih kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, ucap Martin Paes. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, sambung Martin Paes. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia
punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia baru akan berlaga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Mereka akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang.